Al-Quran beberapa ayat oleh Pak Imam sambil menunggu yang lain. Yang kedua, sedikit penyampaian dari Pak Imam kita tentang akidah dan tauhid beberapa menit. Terima kasih kepada Pak Imam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العظيم wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Wa haffathumul malaikah, dan kita semua yang hadir dalam majelis ini bersama dengan para malaikat, dikerumuni oleh para malaikat. Dan yang terakhir kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita, nama orang tua kita di majelis yang paling mulia, yaitu majelisnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yang maksum tanpa dosa. Jadi keutamaan
keistimewaan kita hadir dalam majlis seperti ini. Kita awali dengan baca Al-Quran, kemudian saling mengajarkan. Sudah 4 keutamaan yang kita dapatkan, yaitu ketenangan jiwa. Ketenangan inilah yang hari-hari kita semua cari. Jadi hubungannya apa sih ketenangan dengan majelis-majelis seperti ini? Ternyata memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sunnatullah, ya, ketetapannya. Kalau bahasa kita hukum alam, Allah itu sudah meletakkan kebahagiaan manusia itu hanya di dalam majelis-majelis agama. Di luar majelis-majelis agama, majelis-majelis yang lalai atau majelis yang di luar daripada agama, maka dipastikan mungkin bisa dapatkan kesenangan tapi tidak mendapatkan ketenangan. Nah, ini beda. Sehingga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Nabi itu senang sekali membuat majelis-majelis dan di dalamnya dibicarakan kebaikan-kebaikan. Dan puncak daripada kebaikan kita supaya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan tersebut semata-mata karena Allah. Jadi Allah menilai amalan kita itu bergantung sekali kepada keimanan kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun amalan yang kita lakukan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka tertolak. Mohon maaf Bu ya, kita menyumbang 100M, 200M, bahkan triliunan, tetapi kita berharap supaya pujian dari manusia, mengharapkan sanjungan dari manusia, maka yang 100M bahkan triliunan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah saya jelaskan dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi sabdakan ada 3 orang yang datang pada hari kiamat. Yang pertama seorang hafiz Quran, kemudian seorang mujahid, orang yang berjihad fisabilillah sampai syahid. Kemudian yang ketiga orang kaya yang senantiasa bersedekah, senantiasa infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketiga-tiganya Allah Subhanahu wa taala bertanya dan mereka katakan kami infakkan. Orang kaya jawab, saya infakkan harta saya karena Engkau ya Allah. Kemudian yang mujahid tadi dikatakan saya berjihad di jalan Engkau sampai saya syahid karena mengharap ridhamu ya Allah. Kemudian yang ketiga hafiz Quran yang senantiasa mengajarkan Al-Quran, dikatakan saya membaca Al-Quran semata-mata karena mengharapkan ridha Engkau ya Allah. Tetapi pada akhirnya Allah katakan kamu dusta, karena yang semua amalan yang kamu lakukan tadi kamu berharap supaya disanjung, dipuji oleh manusia. Nauzubillah. Maka jangan sampai amalan yang kita lakukan tadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tercampur oleh niat-niat di luar daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid, keyakinan kita inilah yang membuat semua amalan kita bernilai. Dan keyakinan ini kalau betul-betul dalam hati 100% murni karena Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Orang yang imannya kalau betul ini ya, makanya Nabi 13 tahun periode Mekah itu dan kemudian 10 tahun periode Madinah, Nabi itu kurang lebih cuma 23 tahun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diangkat menjadi Nabi umur berapa Bu? Umur berapa? 40. Kemudian 13 tahun periode Mekah, Nabi hanya mengajarkan tentang keimanan, full keimanan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat diajarkan silahkan minum air, tapi jangan yakini airnya menghilangkan dahaga kalian. Silahkan makan, tapi jangan yakini makanan menghilangkan lapar kalian. Silahkan minum obat, tapi jangan yakini obat yang menyembuhkan penyakit kalian. Tapi yakinlah kesembuhan yang menghilangkan haus, yang menghilangkan lapar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit. Allah taala menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, tidak berhajat, tidak butuh kepada benda-benda yang kita lihat di depan mata kita. Iya, begitu. Sehingga para sahabat ini keyakinan telah tertancap di dalam hati mereka. Sehingga para sahabat itu emas segenggam dengan pasir segenggam di mata mereka sudah sama. Sampai begitu keyakinan mereka. Maka para sahabat ini dikenal dengan orang yang mengetahui jalan-jalan ke akhirat tapi tidak mengetahui jalan-jalan di dunia. Maksudnya bagaimana? Mereka itu lebih tahu jalan menuju surga daripada jalan-jalan di dunia. Luar biasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Mereka mengutamakan akhirat mereka daripada dunia mereka. Kalau orang yang cintanya pada kampung akhirat melebihi daripada cintanya kepada dunia, maka dia akan tenang di dunia ini. Dia susah, maka dia akan katakan dalam hatinya, yakini, ya Allah, kesusahan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan di akhirat nanti. Inilah implementasi daripada kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga kalau kita lihat salat, ada perintah salatnya, ada wujud amalannya, ya. Ada perintah salat, ya. Perintah salat kita sudah tahu 5 waktu yang wajib. Kemudian puasa, sudah tahu berapa lama? 30 hari dalam sebulan. Kemudian zakat, sudah tahu berapa persen yang kita keluarkan harta kita, sudah tahu. Kemudian berhaji, itu pun bagi yang mampu. Terus bagaimana dengan implementasi syahadat kita? Apakah hanya sekedar ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus selesai? Tidak demikian. Ternyata prakteknya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita makan, kita minum, kita berbuat apa saja, kita harus yakini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah diterima syahadat kita. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi mengandung dua makna, menafikan kemudian menisbatkan. Kita nafikan diri kita nafikan air kita nafikan makanan kita nafikan kekuatan kita nafikan obat yang kita punya, kita nafikan semua yang kita punya, dan kita nisbatkan, kita tetapkan kita hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha illallah. Jadi kalau ini kita sudah masukkan dalam hati, maka air minum, bahkan air putih yang kelihatannya tidak ada apa-apanya, kalau kita yakin kepada Allah, kemudian kita bacakan ayat suci Al-Quran dan doa-doa dari Nabi, maka kita akan yakini insyaallah ini dalam ini kalau Allah kehendaki, dan sudah pasti kalau kita yakin dengan janji Rasulullah, kita akan tenang walaupun minum satu gelas air dibanding kita minum obat paracetamol ataupun obat-obat yang lain, ya. Mungkin ibu-ibu sudah praktikkan atau belum, tapi pengalaman saya pribadi, kalau sakit kepala, sakit perut, saya lebih sering gunakan air putih saja sebenarnya. Air putih terus dibanding obat-obat yang kita beli. Masya Allah, luar biasa. Kenapa begitu? Hari ini obat-obat yang kita yakini ternyata sekarang diprotes, ya. Bahkan dokter sendiri yang memerintahkan untuk berhenti kasih minum anak kalian obat yang jenis apa, sirup apa nama itu, ya. Kenapa demikian? Itulah, kalau kita menggunakan pemikiran manusia, ada saatnya obat akan menjadi bukan menyembuhkan tapi menimbulkan penyakit. Tetapi kalau kita sandarkan kepada Allah, contoh kepada Rasulullah, maka janji Allah dan janji Rasulullah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faqad faza, sungguh dia telah beruntung. Fawzan, sungguh dia telah menang. Fawzan 'azima, dia mendapatkan kemenangan yang agung. Mudah-mudahan dalam kajian sore ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kemenangan di dunia sampai di akhirat, amin. Nah, saya kembalikan ke laptop. Jazakallah khairan kasiran jaza. Alhamdulillah ada kehadiran guru kita Ustadz Raja Ali Siregar. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Mari Ustadz, dari sini Ustadz. Insyaallah. Ustadz mungkin ada penyampaian sedikit, karena kemarin beliau ingin menyaksikan juga materi ini. Maka mari Ustaz, ana tidak akan mulai kalau Ustaz tidak memulai. Mari Ustaz. Ibu kita waktu ini banyak, insya Allah sebelum 1 jam itu bisa selesai. Banyak sekali yang nanti saya kasih. Ya Ustaz. Masya Allah.